Tadi belajar apa? Oh, B5. Ya. Jadi hari ini kita bimbingan kelompok lagi tentang kenakalan remaja dan bagaimana cara mengatasinya, ya. Oke. Sebelum kita memulai, Ibu mau ada yang memimpin doa. Siapa yang memimpin doa pada bimbingan kali ini? Siapa? Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut Oke, baik. Terima kasih Safa sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan atau memberitahukan ke kalian apa tujuan yang akan kita capai pada bimbingan kelompok hari ini. Nah, jadi Ibu harap pada bimbingan kelompok kali ini anak-anakku sekalian mampu membuat atau mampu memahami langkah-langkah atau cara mengatasi atau cara menghindari kenakalan remaja yang lagi marak saat ini. Terus anak-anak juga Ibu harap bisa menyimpulkan apa itu kenakalan remaja. Kemudian anak-anak juga paham bagaimana saja cara mengatasinya, bagaimana cara menghindarinya, dan bagaimana menentukan sikap untuk menjauhi kenakalan remaja. Oke. Sebelum kita memulai, Ibu perlu menjelaskan ada beberapa asas-asas dalam bimbingan kelompok. Jadi nanti kan kita akan cuma pendapat dan berdiskusi. Anak-anak pun tidak usah risau karena di bimbingan ini mempunyai asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, penormatifan tugas, dan tanggung jawab anggota kelompok. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab untuk bimbingan kelompok kita pada kesempatan kali ini. Anak-anakku Ibu harap bisa aktif berpartisipasi dalam bimbingan kali ini. Sepakat ya? Oke, bimbingan kita akan kita laksanakan selama 1 kali 45 menit. Apakah anak-anakku sepakat? Sepakat. Oke. Anak-anakku Ibu harap juga bisa saling terbuka satu sama lain karena itu tadi hal yang akan kalian kemukakan di sini akan menjadi kerahasiaan kita. Oke? Oke. Nah, selanjutnya anak-anak boleh memperkenalkan diri dengan hobinya. Ya, bisa dimulai dari sudut sini. Perkenalkan, nama Selaras. Hobi saya membaca buku. Oke, selanjutnya. Hobi saya uji. Hobi saya Oke. perkenalkan, nama saya apa? Hobi saya melayani. Oke, terus. Perkenalkan, nama saya Lara. Hobi saya melayani. Oke, jadi Laras hobinya membaca buku, Kici memasak, Safa mendengarkan musik, kemudian Rara menulis, ya. Nah, kita kali ini akan membahas atau bimbingan kita kali ini tentang kenakalan remaja dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, sebelum kita beralih ke tahap inti kita pada kesempatan kali ini, ada yang tahu tujuan kita bimbingan kali ini? Oke, Ibu review kembali. Jadi tujuan kita kali ini yaitu bagaimana kalian bisa memahami cara mengatasi dan cara menentukan sikap menghadapi kenakalan-kenakalan remaja, ya. Nah, jadi ada pun aturan-aturan yang akan kita terapkan di bimbingan kelompok pada kali ini adalah yaitu bagaimana anak-anakku sekalian aktif berpartisipasi dalam bimbingan kelompok kali ini. Terus anak-anakku bisa saling berkenalan satu sama lain atau sudah kenal? Sudah. Oke, baik. Nah, apakah sebelumnya Ibu tanya lagi apakah sudah siap? Siap. Oke. Nah, sebelum kita tahap inti, Ibu mau tanya kira-kira apa sih kenakalan remaja itu? Ada yang tahu? Oke, Laras. Oke, itu sudah salah satu termasuk kenakalan remaja. Ada lagi? Rara? Mungkin untuk bisa bilang Pergaulan bebas, oke, bisa juga. Ada lagi, Nak?
video contoh-contoh kenakalan remaja. Nah, jadi ibu sudah kirim ke WhatsApp kalian masing-masing. Silahkan ditonton selama 5 menit. Ibu berikan waktu. Oke, dari video tadi siapa yang bisa mengemukakan contoh-contoh kenakalan remaja? Oke, Laras dulu. Oke. Seperti video tadi dia bawa sekolah mencuri uang. Terus? Oke, Rara. Tadi juga Kak dia beli semacam obat terlarang. Obat terlarang. Oh ya, oke, betul. Itu salah satu contoh kenakalan remaja. Nah, jadi ibu jelaskan lebih lanjut lagi. Kenakalan remaja itu perbuatan melanggar aturan dalam masyarakat yang dilakukan remaja. Nah, fenomena sosial ini kerap ditemukan di kalangan pelajar, terutama pada rentang usia 15 sampai 19 tahun. Nah, istilah lain dari kenakalan remaja ini bisa juga kejahatan. Nah, berikut ada beberapa yang ibu bisa terangkan ke kalian, yaitu kenakalan bisa menimbulkan korban fisik pada orang lain. Terus kenakalan juga bisa menimbulkan korban materi. Kenakalan sosial juga dapat menimbulkan korban di pihak lain. Kenakalan juga bisa melawan status. Nah, di Indonesia angka kenakalan remaja pada tahun 2015 mencapai 7.762 kasus. Masalah ini tentunya perlu sangat diperhatikan untuk orang tua yang memiliki anak-anak remaja seperti kalian. Nah, ada berbagai contoh kenakalan remaja yang biasa terjadi. Nah, mulai dari sifatnya tidak membahayakan hingga tindakan kriminal. Nah, seperti berkelahi, keluyuran, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Nah, itu juga salah satu kenakalan remaja. Terus berkendara tanpa SIM, itu juga kenakalan remaja. Mengambil barang orang tua atau mencuri, itu mengambil tanpa izin
minuman terlarang, hubungan seks bebas, pencurian, menonton video porno, pemerkosaan, pembunuhan. Itu salah satu beberapa contoh kenakalan remaja. Ya, nah, jadi kenakalan remaja dapat menimbulkan dampak negatif bagi dirinya sendiri, keluarga, dan juga bahkan masyarakat. Nah, kenapa nak? Dampak yang dirasakan ini dapat berupa fisik, mental. Kemudian misalnya kalau tentang mental, kecanduan narkoba, hingga kepribadian yang menyimpang. Di sisi lain, nak, dampak kenakalan remaja pada keluarga dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan terputusnya komunikasi antara anak dan orang tua. Nah, sementara itu, pelanggaran hukum di sekolah bisa menyebabkan anak terkena sanksi hingga dikeluarkan dari sekolah. Betul sekali. Misalnya, apa yang menyebabkan bisa diskorsing, dikeluarkan dari sekolah? Apa saja? Betul, tawuran. Apalagi, nak? Bolos, berkelahi, betul. Penggunaan obat-obat, itu semua, nak. Jadi kenakalan remaja itu, nak, bisa berdampak pada kehidupan masyarakat. Tentunya pandangan orang-orang terhadap remaja dan keluarganya menjadi dipandang buruk. Betul. Nah, apa sih yang menyebabkan kenakalan remaja ini bisa terjadi? Faktor internal dan faktor eksternal tentunya ada. Faktor internal yaitu salah satunya krisis identitas. Jadi kenakalan remaja adalah perbuatan yang dapat dipicu dari krisis identitas. Remaja kerap mempertanyakan dan mencari jati dirinya sendiri. Kegagalan pencarian jati diri ini, nak, bisa menyebabkan melakukan berbagai kenakalan. Nah, kadang itu kan orang-orang anak-anak remaja yang labil pasti bilang, saya mau coba-coba ini, saya mau coba-coba ini. Akhirnya dia terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Betul. Terus yang selanjutnya adalah kontrol diri yang lemah. Jadi kalau kita mempunyai kontrol diri yang lemah, nah, kita gampang ikut-ikutan sama teman-teman tak. Teman-teman tak nonton video porno karena kita kontrol diri tak lemah, kita ikut-ikutan. Teman-teman tak tawuran karena kontrol diri tak lemah, kita ikut-ikutan tawuran. Akhirnya kita terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Betul. Nah, faktor eksternal ini kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Betul sekali, nak. Jadi ketika remaja itu kita seharusnya perlu dan sangat penting sekali kasih sayang orang tua, karena di masa remaja ini kita sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tua. Hal itu ketika tidak terlaksana dengan baik atau orang tua kita acuh tak acuh, kasih sayang yang kita dapatkan itu kurang, hal itulah yang memicu kenakalan remaja terjadi. Nah, terus faktor eksternal lainnya minimnya pemahaman tentang agama. Tentu kalau kita di Islam, ya, Islam semua kan, minum-minuman keras haram tidak, narkoba haram tidak, mencuri haram tidak, berdosa tidak, berdosa. Nah, jadi kalau minimnya pengetahuan agama, pasti kita bisa melakukan hal-hal itu karena kita tidak tahu bahwa hal itu berdosa dan haram. Kira-kira kalau berdosa, banyak dosa tak, dan melakukan perilaku yang haram, masuk neraka atau masuk surga? Neraka. Betul. Nah, terus pengaruh faktor lainnya yaitu kegiatan eksternal dan lingkungan sekitar. Nah, masalah remaja juga dapat ditimbulkan dari lingkungan sekitar. Nah, jadi kita ini bagaimana kita mempunyai teman. Jadi pintar-pintarlah memilih teman. Kita boleh berteman sama siapa saja, tapi kita tidak boleh mengikuti perilakunya yang buruk. Betul sekali, nah. Terus, apa saja sih akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari kenakalan remaja? Nah, pertama, berimbas pasti sama diri kita sendiri. Tentunya berimbas sama diri kita sendiri. Kalau kita kenakalan remaja di sekolah, pasti kita diskorsing, pasti kita di DO, terus dikucilkan di lingkungan. Toh, pasti kalau nakal kita selalu dibully sama teman-teman. Terus menanggung rasa malu, pasti malu kita. Kalau misal mencuri ketahuan sama orang banyak, malu tidak?
depannya suram. Tentu orang-orang yang tidak mau menghindari kenakalan remaja pasti masa depannya suram, karena yang dia tahu hanyalah kesenangan sesaat. Nah, terus tentunya selanjutnya adalah kriminalitas. Kita akan berurusan dengan polisi. Nah, kita akan terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas, yang negatif. Kelakuan remaja yang tidak bertanggung jawab, imbasnya pasti ke diri kita sendiri. Yang selanjutnya itu merusak ketentraman masyarakat dengan adanya kenakalan kita. Nah, misal kenakalan apa itu? Gas motor, pasti knalpot bogar. Kira-kira tentram tidak? Tidak. Pasti kalian pernah merasakan toh? Tentram tidak? Tidak. Terus mengganggu ketertiban. Iya toh? Mengganggu toh? Tidak. Enak mau tidur tiba-tiba ngas-gas bising. Mengganggu? Terus mempengaruhi juga orang lain. Nah, tentunya kalau kita nakal, kalau kita melakukan kenakalan remaja pasti ada saja orang-orang yang terseret. Toh? Nah, apalagi juga merusak bangunan milik umum. Kalau kita itu suka coret-coret dinding, pakai apa itu piloks biasa toh? Nah, merusak bangunan. Menggunakan obat-obat terlarang. Nah, hal ini sangat-sangat negatif dan harap anak-anak semua terjauh dari ini. Karena penggunaan obat-obat ini bukan hanya mempermalukan diri sendiri, tapi anak-anakmu masuk ke tindakan kriminalitas. Terus anak-anakku akan merasa rendah diri. Nah, jadi anak-anak itu dirinya akan rendah diri. Tidak ada harga diri kita, karena selalu dicap nakal dan nakal. Terus pasti selalu memberontak, karena selalu kesenangan sesaat yang mau dilakukan. Nah, selanjutnya itu apa aja kira-kira yang harus kita lakukan agar khususnya kita ini remaja tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Yang pertama ibu tadi bilang, selektif dalam memilih teman. Pilihlah teman yang baik untukmu. Jadi boleh berteman sama siapapun, tapi untuk bersahabat kita harus memilih teman. Terus yang kedua, kita harus berpendirian yang kokoh. Jadi kalau kita diajak buruk, kita tidak boleh ikut buruk ya. Sepakat? Nah, terus perbanyak kegiatan positif. Misal ekskul habiskan waktu tak dengan ekskul, mengembangkan diri, mengaji, rogis dan lain-lain sebagainya. Terus ingat akan orang tua. Terus sekali. Apapun yang akan kita lakukan, ingat orang tua. Tak bikin malu tidak ini orang tua, bikin malu tidak ini keluarga. Kalau melakukan ini ya, itu harus diingat. Terus mendekatkan diri ke agama. Itu tadi seperti mengikuti kegiatan-kegiatan rohis, ikut mengaji di sekolah, pergi mengaji di masjid, banyak-banyak belajar agama, toh itu juga bisa salah satu kiat-kiat agar kita terjauh dari kenakalan. Oke, betul sekali. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dari Rara? Kalau umpamanya kita sudah melakukan kenakalan ini dan kita mau coba berusaha. Oke, kita sudah terlanjur melakukan kenakalan remaja. Lantas kita ingin berubah. Nah, kita harus bertobat dan berkomitmen dan berpendirian kokoh pada diri kita sendiri bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Dan buktikan kepada orang-orang sekitar kita bahwa kita bisa berubah. Nah, jadi kita harus berusaha. Kita harus berpendirian kokoh, kita tunjukkan ke orang bahwa saya berubah. Toh? Seperti itu. Ada lagi? Oke, Laras, apa Kalau misalnya ini sebenarnya kita tuh tidak mau ikut dulu, tapi kita tuh kayak bahkan sampai dibully dan terpaksa itu sama teman. Oke, dibully dan terpaksa. Saran dari ibu, ingat orang tua. Kalau kalian terpaksa mungkin diancam, itu kalian bisa laporkan. Kalau laporkan, kalau di sekolah laporkan ke kesiswaan atau ke BK kalian.
bahwa saya diancam, saya terpaksa melakukan ini karena saya diancam. Nah, terus kalian laporkan dan kalian juga harus mempunyai bukti bahwa kalian diancam seperti itu. Nah, jadi ketika kalian ingin seperti itu, mintalah tolong. Siapapun yang ada di situ, kalian minta tolong atau jauhi jauh dari lingkungan itu. Nah, terus ingat orang tua. Tetap berpendirian kok. Apapun iming-imingnya teman tak diancam apapun, kita harus tetap pada pendirian tanah. Harus berpendirian kokoh bahwa kita ini tidak boleh melakukan hal itu. Nah, seperti itu. Ada lagi? Dari Cici, Safa, Ibu. Oke, selanjutnya ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ibu berwaktu selama 5 menit. Silakan dikerjakan. Saling berdiskusi ya. Oke, sudah? Oke, baik. Nah, terima kasih nak. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, Ibu mau kita briefing dulu. Ya, kalau Ibu bilang tepuk satu, anak-anak tepuk satu. Cluenya adalah tepuk. Ya, cluenya adalah Oke, kita coba ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua. Cluenya adalah bisa. Oke, mulai tidak fokus. Oke, kita bangkitkan kembali fokusnya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, tiga, dua, tepuk tiga, tepuk dua. Oke, tepuk masyarakat. Terima kasih nak. Jadi kalian tadi sudah mengerjakan LKPD. Kita sudah sampai di tahap akhir. Kira-kira anak-anakku ada yang bisa mengeksplorasi apa yang kita dapatkan pada kali ini? Sarah? Ya kita juga sadar kalau kenakalan di usia remaja itu sangat gampang untuk masuk ke dalam kriminalitas, melakukan hal-hal yang buruk begitu. Jadi memang harus mempunyai pendirian yang kokoh, punya teman-teman yang bagus, tidak salah memilih teman. Oke, sebelum di akhir kita berdiskusi dulu ya. Kita berdiskusi dulu. Nah, tadi Rara bilang seperti itu. Kalau dari pandangannya Laras, Boleh memiliki banyak teman, uh-huh. tapi pilih-pilih juga mana yang baik dan mana yang buruk. Uh-huh. Jangan mengikuti yang buruk, Ya. yang baik. Sering-sering mengingatkan diri kepada Allah Iya. agar bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Betul sekali. Nah, jadi kunci utama adalah kita harus mendekatkan diri ke agama kita ya. Jadi kita harus ingat akan Tuhan, selalu ingat akan Tuhan, ingat itu bahwa kalau kenakalan remaja itu dosa, haram, kita harus ingat itu ya nak ya. Terus kira-kira anak-anak sekalian ada tidak yang pernah melakukan kenakalan remaja? Tidak ada ya?
Oke, Ibu harap anak-anakku sekalian terbebas dari itu semua. Harus bersih dari catatan kriminal sekolah. Kalau bisa sampai lulus, ya nak ya, itu harus dipertahankan. Terus, kira-kira ada tidak kenakalan remaja yang pernah kalian amati di kelas mungkin? Pernah ya, pernah. Kalau dari Cici, apa itu nak? Bullying. Oke, kalau Safa? Bertengkar. Oke. Jadi kalau Rara? Sebenarnya di wilayah sekolah itu Itu merokok. Kalau Baras? Oh, ya. Jadi sekarang ya lagi maraknya bullying dan kenakalan remaja ya. Seperti yang didapatkan Rara merokok. Nah, itu tadi seperti yang Ibu jelaskan di awal bahwa itu adalah proses pencarian jati diri. Tapi di proses pencarian jati dirinya itu nak, dia salah jalan. Dia malah mencoba hal-hal yang negatif. Nah, kira-kira nak, untuk memberitahu teman kita, Ibu harapkan kalian ini menjadi penyambung informasi ke teman-teman kalian. Kira-kira bagaimana cara-cara yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan agar teman kita itu terhindar atau berhenti melakukan kenakalan remaja itu? Kalau Laras? Selalu melakukan jaga-jaga dan sering mengajak-ajak agar dia terdekat dengan agama. Terus kalau dari Rara? kayaknya sama juga ya Mas. Oke, sama kayak Laras ya, betul nak. Jadi kita harus bisa menyadarkan teman tak. Kita harus bisa menyadarkan teman tak bahwa hal yang dilakukan itu hal yang tidak baik, betul sekali nak. Jadi tidak bisa kita lakukan itu ya nak ya. Kita harus terus mengingatkan teman-teman sekitar tak. Ibu harap kalian bisa menjadi penyambung informasi ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa terhindar dari kenakalan remaja. Oke, waktunya sudah cukup. Sebelum ditutup, siapa yang bisa kumpulkan bimbingan kita hari ini? Siapa bisa terjerat di kenakalan remaja, dan juga kalau memang sudah terjerat bisa keluar. Terus kalau memang ada temannya juga yang terjerat di kenakalan remaja, kita bantu keluar. Oke, betul. Ada yang lain, Laras? Oke, saya rasa ibu rasa cukup. Jadi betul sekali nak, kita harus berpendirian kokoh, mendekatkan diri sama Tuhan. Ingat orang tua, kita tidak boleh melakukan kenakalan remaja di dalam bentuk apapun, ya. Ibu harap anak-anakku yang bimbingan hari ini bersih dari catatan kriminal, ya. Bersih dari catatan kriminal. Kalian harus jadi anak yang baik, berusaha menjadi anak yang baik, dan mengajak teman-teman kalian juga untuk menghindari kegiatan atau kelakuan-kelakuan kenakalan remaja. Oke, baik nak. Ibu harap kalian tetap punya semangat yang terus membara, rajin belajar, motivasi untuk menjadi anak baik ditingkatkan, hindari kenakalan-kenakalan faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan-kenakalan remaja. Mungkin bisa jadi besok